Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Enda Setiawati STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika, Telekomunikasi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 kelas 5B Sistem Telekomunikasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Modulasi Digital QPSK untuk link microwave 5 MHz. Anggota kelompok kami terdiri dari Raka, Narisma, Reina, dan Safa. Untuk presentasi kali ini akan membahas studi kasus mengenai link microwave QPSK gagal mencapai di bawah 10 pangkat min 6 karena draw tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raka. Baik, terima kasih Narisma. Pada sistem komunikasi digital seperti link microwave 5 GHz QPSK banyak digunakan karena efisiensinya dalam mengirim data. Kualitas sistem komunikasi digital umumnya diukur menggunakan bit error rate atau BER, di mana semakin kecil nilai BER, semakin baik kualitas transmisinya. Namun, pada studi kasus ini, sistem QPSK tidak mampu mencapai target BER di bawah 10 pangkat minus 6 akibat adanya noise yang tinggi. Oleh karena itu, tujuan dari tugas ini adalah menganalisis penyebab tingginya BER dan mengevaluasi upaya perbaikan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reina. QPSK atau Quadrature Phase Keying adalah metode modulasi digital yang mengirimkan 2 bit data dalam satu simbol. Pengiriman 2 bit ini dilakukan dengan memanfaatkan 4 fase sinyal yang berbeda. Dibandingkan BPSK, QPSK lebih efisien secara bandwidth, sehingga banyak digunakan pada sistem komunikasi berkecepatan tinggi seperti link microwave. Diagram konstelasi digunakan untuk memvisualisasikan simbol QPSK pada bidang inverse dan kuadratur. Pada kondisi ideal tanpa noise, simbol-simbol QPSK berada pada 4 titik yang terpisah dengan jelas. Dalam kondisi ini, penerima dapat mendeteksi simbol dengan sangat akurat, sehingga nilai BER mendekati 0. Lanjut ke rangkaian pemancar. Pada sisi pemancar, sinyal QPSK digital terlebih dahulu diubah menjadi sinyal analog oleh digital to analog converter atau DAC. Sinyal kemudian di-up convert ke frekuensi 5 GHz menggunakan mixer dan diperkuat oleh power amplifier sebelum dipancarkan melalui antena. Namun, pada setiap tahapan ini dapat muncul draw dan distorsi yang menurunkan kualitas sinyal. Terdapat juga efek noise terhadap QPSK, di mana draw yang muncul pada DAC, mixer, dan PA menyebabkan simbol-simbol QPSK mengalami pergeseran. Hal ini terlihat pada diagram konstelasi di mana titik-titik simbol menyebar dan tidak lagi berada pada posisi ideal. Akibatnya penerima berpotensi salah mendeteksi simbol sehingga nilai BER meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abi. Salah satu upaya yang umum digunakan untuk mengurangi pengaruh noise adalah penerapan low pass filter atau LPF. LPF digital bekerja pada tahap pemrosesan sinyal, sedangkan LPF analog digunakan pada rangkaian RF. Tujuan penggunaan LPF adalah untuk meredukasi komponen noise frekuensi tinggi, namun efektivitasnya terbatas ketika noise berada di dalam bandwidth sinyal QPSK. Kemudian, setelah penerapan LPF, diagram konstelasi justru menunjukkan penyebaran simbol yang lebih besar. Hal ini terjadi karena LPF menyebabkan distorsi dan inter-simbol interference pada sinyal QPSK. Akibatnya, kualitas deteksi simbol tidak membaik. Analisis BER. Simulasi menunjukkan bahwa BER sebelum LPF masih berada pada orde 10 pangkat min 2. Namun setelah LPF diterapkan, nilai BER justru meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa LPF tidak efektif untuk noise in band dan dapat memperburuk performa sistem QPSK. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, tingginya BER dapat pada sistem QPSK 5 MHz disebabkan oleh draw dari distorsi pada rangkaian pemancar serta kanal microwave. Penerapan LPF tidak berhasil menurunkan BER dan bahkan dapat memperburuk performa sistem akibat distorsi dan inter-simbol interface. Oleh karena itu, studi kasus ini sistem gagal mencapai target BER kurang dari 10 pangkat min 6 dan diperlukan optimal lanjutan seperti peningkatan SNR, match filter, pulse sampling, atau error control coding. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.